Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1281, memanggil formasi roh. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen membawa Lin Sihua ke aliran gunung, mengambil sapu tangan, dan dengan lembut menyeka kotoran di pipinya. Lin Sihua tidak menolak, dan masih menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, tangannya masih memegang erat roti kukus yang belum selesai, dan kadang-kadang dia mengambilnya dan mengunyahnya dengan keras, melahapnya, seolah-olah dia belum makan apapun untuk waktu yang lama. Hidung Ye Chen masam, dan air mata masih berlinang di matanya. Dia samar-samar ingat bahwa 100 tahun yang lalu, dia juga seorang wanita yang luar biasa, tetapi untuk menyelamatkannya, dia menggunakan teknik psikis terlarang, dan berakhir dengan sedih di punggung King Luan dan dipelukannya. Hari ini masih Lin Sihua, yang begitu luar biasa 100 tahun yang lalu, matanya penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan jejak yang diukir oleh tahun-tahun sialan itu, yang membuatnya hancur dan tidak lengkap. Saya terlambat. Ye Chen dengan lembut mengelus pipi bersih itu, dan dia menyeka kotoran untuknya, tapi dia tidak bisa menghapus jejak perubahan. Di satu sisi, Long Yi menyaksikan dengan tenang, merasa tak tertahankan. Lin Sihua, satu-satunya murid Taixu Gulong, dalam hal senioritas, dia juga paman Lin Sihua. Mengapa? Mendesah diam-diam, Long Yi mengumpulkan pikirannya dan memandang Ye Chen, mengapa kamu tidak membuka ingatan kehidupan lampau untuknya? Bukannya tidak bisa dibuka, tapi tidak bisa dibuka. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak bisa dibuka. Apa maksudmu? 3 jiwa dan 7 jiwa, dia kekurangan 1 jiwa dan 3 jiwa. Ye Chen berkata perlahan, dugaanku adalah itu ada hubungannya dengan penggunaan psikis terlarangnya di kehidupan sebelumnya, dan dia mengorbankan 1 jiwa dan 3 jiwanya ke dunia bawah, sehingga reinkarnasi setelah reinkarnasinya, jiwanya dan 3 jiwanya masih berada di dunia bawah yang halus itu. Dunia bawah. Long Yi mengerutkan kening, seolah dia tahu keberadaan seperti apa itu. Karena itu, sebagai biksu, dia mengigau dan tidak tahu bagaimana menyerap energi spiritual, jadi dia hanya bisa memuaskan rasa laparnya dengan makanan. Ye Chen berkata lagi, orang seperti dia yang kekurangan jiwa dan jiwa tidak bisa membuka memori kehidupan sebelumnya. Jika dipaksa untuk membuka, dia mungkin akan kehabisan akal. Agak sulit. Kamu adalah sisa jiwa Kaisar Naga, pasti ada jalan. Ye Chen menatap Long Yi. Tidak mungkin. Long Yi merenung, gunakan 2 jiwa dan 4 jiwanya yang tersisa untuk memanggil kembali 1 jiwa dan 3 jiwa yang hilang, tetapi dunia bawah bukanlah keberadaan biasa, dan tidak berada di alam yang sama dengan dunia bawah. Dunia tempat kita tinggal. Sulit untuk berkomunikasi dengan Kaisar Agung, perlu semacam lingkaran pemanggilan roh yang terjalin dengan jiwa dan jiwa, jika 1 jiwa dan 3 jiwa yang dia miliki dihancurkan, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu coba. Itu saja, aku akan bersiap. Long Yi segera mundur dari aliran gunung, menemukan tempat terbuka dengan kekuatan spiritual yang kaya, dan mulai menggunakan kekuatan Taoisme dan darah untuk mengukir pola formasi, yang merupakan semacam formasi misterius. Di sini, Ye Chen bangkit dan dengan lembut melepas pakaian compang camping Lin Sihua, tidak meninggalkan apapun. Di bawah sinar bulan, tubuh Lin Sihua sangat indah, tetapi kotor. Ye Chen mengangkatnya, tanpa pikiran jahat, dan menempatkannya di mata air yang jernih. Mata air itu beriak, dengan riak lembut, yang membasahi tubuh dan rambutnya, dan terus-menerus membersihkan kotoran di tubuhnya. Di bawah sinar bulan yang cerah, setiap inci kulitnya bersinar dengan kilau. Setelah mandi, Ye Chen mengeluarkan pakaian peri, menutupi tubuhnya, dan mengenakan sepatu bordir untuknya. Tubuh halus Lin Sihua masih bergetar dari waktu ke waktu, dan roti kukus di tangannya telah digantikan oleh Ye Chen dengan buah spiritual yang jernih. Selanjutnya, ada cermin, dia duduk, dia berdiri, memegang sisir kayu cendana, menyisir rambutnya dengan lembut, namamu Lin Sihua, dan kamu adalah murid dari Great Chu Heng Yuezong. Tuanmu adalah Taixu Gulong, milikmu kakak laki-laki adalah Ye Chen, dan kamu memiliki binatang King Luan. Sambil menyisir, Ye Chen berbicara pelan, karena takut menakuti Lin Sihua. Lin Sihua, naga kuno Taixu, kamu Chen, King Luan. Lin Sihua bergumam pada dirinya sendiri dengan bodoh, diam-diam mendengarkan kata-kata Ye Chen, dan dengan bodohnya menatap dirinya sendiri di cermin, dengan ekspresi bingung dan mata indah kabur. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat dirinya sendiri seperti ini juga pertama kalinya saya tahu seperti apa penampilan saya, akrab dan asing.
Bintang-bintang cerah dan bulan cerah. Adegan ini sangat hangat, seperti mempelai pria berdandan untuk istrinya. Ketika Long Yi datang, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, ketika dia melihat ke cermin, matanya sedikit menyipit, karena hanya ada Lin Sihua di cermin, bukan Ye Chen. Long Yi berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, menggosok matanya dengan tergesa-gesa untuk melihat lagi, dan yakin dia tidak salah, memang hanya ada Lin Sihua di cermin, tapi Ye Chen yang tidak menyisirnya. Rambut. Long Yi mengerutkan kening, dan menatap Ye Chen, bagaimana situasimu, mengapa cermin tidak bisa memantulkanmu? Dia tampan. Ye Chen mengangkat bahu. Aku tidak bercanda denganmu. Murid Long Yan hampir menyempit, mengumpulkan cahaya ilahi yang tajam, menatap Ye Chen, seolah mencoba menemukan petunjuk dari Ye Chen. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dan kerutannya semakin dalam. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara, dia menyisir rambut Lin Sihua seperti air yang mengalir, dan kemudian dia tidak lupa untuk dengan lembut memasukkan jepit rambut mutiara ke rambut keritingnya, dan itulah akhirnya. Lin Sihua melihat dirinya di cermin, tersenyum bodoh, dan tidak lupa menggigit buah spiritual sambil tersenyum. Ye Chen mengeluarkan kendi, menyesap, dan kemudian menatap Long Yi, lingkaran pemanggilan roh sudah siap. Long Yi sedikit mengangguk, masih menatap Ye Chen dengan mata yang dalam. Ye Chen meneguk sebotol anggur, lalu menarik Lin Sihua langsung keluar dari aliran gunung. Di ruang terbuka di luar aliran gunung, sudah ada lingkaran sihir besar dengan radius 30 kaki, terukir dengan pola ilahi kuno, dan ada semacam kekuatan yang Ye Chen tidak bisa jelaskan dengan jelas, seolah-olah tidak ada. Bukan milik dunia ini. Duduk di atasnya. Ye Chen tersenyum lembut pada Lin Sihua. Lin Sihua mundur selangkah dengan malu-malu, tetapi ketika dia melihat Ye Chen tersenyum padanya, dia naik lagi dan duduk di tengah lingkaran, tubuhnya yang halus mulai bergetar lagi, melihat sekeliling dengan ngeri. Long Yi menarik napas dalam-dalam, dan mulai mencubit sidik jarinya dengan cepat, sidik jarinya sangat rumit bahkan Ye Chen mendecakkan lidahnya. Panggil roh, buka. Mengikuti omelan lembut Long Yi, sidik jarinya membeku. Dan saat sidik jarinya diperbaiki, lingkaran sihir pemanggilan juga dibuka, dan pola ilahi di atasnya mulai mengalir, satu demi satu, mekar dengan kemegahan ilahi yang cemerlang, dan kekuatan misterius mulai mengalir. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, membuka mata perinya dengan samar, dan menatap lingkaran pemanggilan roh. Untuk beberapa alasan, kekuatan yang mengalir keluar dari lingkaran pemanggilan roh ini sangat mirip dengan kekuatan supernatural yang pernah ditampilkan seseorang. Bersenandung. Lingkaran pemanggilan roh berdengung, dan roh lingkaran berkumpul di Lin Sihua. Dengan baik, Lin Sihua memeluk kepalanya dan mengerang kesakitan. Segera, ada cahaya langit yang cemerlang di tubuhnya yang melesat langsung ke Misti Tian Xiao, menembus langit dan bumi. Ye Chen mengangkat wajahnya tanpa sadar, menatap Misti dengan tenang. Di sana, pusaran muncul, terus berputar, dan ukurannya terus bertambah. Di sisi lain pusaran itu berkomunikasi dengan dunia gelap, gelap dan sunyi, seperti lubang hitam di angkasa, tanpa akhir yang terlihat. Apa yang samar-samar terdengar adalah bahwa dunia yang gelap dan terpencil penuh dengan lolongan hantu yang ganas, dan kekuatan dunia bawah sedang mengamuk. Apakah itu dunia bawah? Ye Chen bergumam, bahkan jika dia hanya menonton, dia merasa pikirannya akan ditelan. Jangan melihat, lihatlah. Long Yi, yang bertanggung jawab atas lingkaran sihir, tiba-tiba berteriak dingin. Tak perlu dikatakan, Ye Chen telah menarik pandangannya, dan masih ada sinar darah hitam yang meluap dari sudut mata kirinya. Dunia bawah itu misterius dan kuat, dan itu adalah keberadaan yang tidak diketahui, yang membuat hatinya bergetar. Dengan baik, Lin Sihua, yang berada dalam formasi, masih mengerang kesakitan, jiwanya siap untuk keluar setiap saat. Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Long Yi. Wajah Long Yi pucat, tetapi dia masih mempertahankan lingkaran sihir, dunia bawah terlalu besar, dan ada terlalu banyak roh kematian. Bahkan jika ada jiwa sebagai pemandu, sulit untuk menemukannya. Butuh waktu, dan itu di luar kendalimu. Puisi dan lukisan tidak akan bertahan lama, kata Ye Chen buru-buru. Tentu saja aku tahu. Lama melirik puisi dan lukisan, lalu ke Misti, aku masih meremehkan dunia bawah. Seperti di surga dan segudang domain, orang mati tidak dapat bereinkarnasi. Apakah mereka akan kembali ke dunia bawah setelah kematian? Tanya Ye Chen. Tidak juga. Long Yi berkata perlahan, di tahun-tahun terakhirnya, Yang Maha Tinggi juga menggunakan kekuatan supernatural yang menentang dunia untuk berkomunikasi dengan dunia bawah, dan dia benar-benar bisa melihat sudut dunia bawah. Dunia bawah memiliki makhluk hidup, dan Kaisar Naga Taiksu menyebutnya, dunia bawah. Roh kematian, ada juga keberadaan di dunia bawah yang berdiri bahu-membahu dengan Kaisar, adapun orang yang mati, beberapa mungkin kembali ke dunia bawah, tetapi ada sangat sedikit orang seperti itu. Dunia ini benar-benar penuh dengan hal yang tidak diketahui. Oh,
Episode 1282, Musuh. Tidak. Long Yi menarik napas dalam-dalam, melirik Lin Sihua yang terlihat sangat kesakitan, dan akhirnya meletakkan sidik jarinya. Jika dia secara paksa memanggil jiwanya lagi, kemungkinan besar dia akan musnah. Saat Long Yi meletakkan sidik jarinya, lingkaran pemanggilan roh juga menghilang. Ye Chen buru-buru melangkah maju, mengambil Lin Sihua yang pingsan, dan menggunakan mana yang lembut untuk menenangkan rasa sakit di jiwanya dia, yang sedang tidur, perlahan mendapatkan kembali kulitnya yang kemerahan. Hanya dengan kekuatanku, sulit untuk membantunya memanggil kembali jiwanya. Aku butuh bantuan, kata Long Yi tak berdaya. Bisa saya bantu? Kamu tidak bisa. Long Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan, jika kamu membutuhkan seseorang dengan jiwa naga sepertiku, Long Yi dan Long Ye bisa melakukannya. Sebaiknya Long Ye, jika mereka semua ada di sana, kita bertiga bersama-sama, lingkaran sihir pemanggil adalah yang paling kuat, dan itu akan membantunya memanggil kembali jiwanya dalam waktu singkat. Pernahkah kamu mendengar tentang surga? Ye Chen memandang Long Yi. Aku punya beberapa ingatan. Long Yi berkata dengan santai, surga, dunia bawah, dan dunia roh semuanya adalah keberadaan yang sama dibandingkan dengan surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah pesawat yang berbeda, tetapi mereka juga terkait erat dengan surga dan segudang alam. Itu seperti dunia roh paranormal dan dunia bawah kematian. Saya telah melihat seseorang yang dapat meminjam hukum dari surga, dapatkah itu membantu Anda? Sulit untuk mengatakannya. Long Yi merenung sejenak, itu tergantung pada level orang tersebut, apakah itu menyalurkan dari dunia roh, memanggil jiwa dari dunia bawah, atau meminjam dari surga, diperlukan level tertentu. Aku bertemu dengannya sebelumnya, dia adalah puncak kerajaan, dan dia meminjam Siming Xingjun dari surga. Itu tidak tergantung pada kultivasi, yang penting adalah prestasi dan kesempatan. Long Yi berkata, dia bisa meminjam Star Lord Siming, levelnya tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah, jika kamu bisa menemukannya, kamu bisa cobalah. Jadi, aku juga akan mencarinya saat aku keluar kali ini. Ye Chen masih menggunakan kekuatan Yuan Shen untuk membantu Lin Sihua menenangkan jiwanya, jika mereka berada di bidang bintang ini, menurutku akan mudah untuk temukan mereka. Kamu mencari teknik rahasia dari orang-orang yang bereinkarnasi, tetapi Zhou Tian berevolusi. Long Yi menemukan tempat yang nyaman, dan mengeluarkan gucinya. Sepertinya tahu teknik rahasia ini. Zhou Tian berevolusi, dan tidak ada pembudidaya. Long Yi berkata, warisan semacam ini telah ada di zaman kuno, dan era itu bahkan lebih awal dari Kaisar Naga Taixu. Bahkan makhluk tertinggi pun kagum dengan keberadaan mereka, tetapi orang-orang di cabang yang sama ini tidak akan berakhir dengan baik, tidak sesederhana menyebarkan basis kultivasi mereka. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya. Ye Chen mengangkat bahu. Serangan evolusi Zhou Tian sudah dimulai, kan? Long menatap Ye Chen tanpa melihat ke samping, sama seperti cermin yang tidak bisa memantulkan wajahmu, jejakmu terhapus sedikit demi sedikit. Sesederhana yang kau pikirkan. Rahasia apa yang kamu sembunyikan? Jangan membicarakan hal-hal merepotkan ini, ayo, bantu aku menganalisis kedua lukisan ini. Ye Chen mengeluarkan dua gulungan dari kuali yang kacau, satu diperoleh dari leluhur keluarga Chu, dan yang lainnya diperoleh dari leluhur dari keluarga Moya. Kedua lukisan itu adalah orang yang sama, keduanya mengenakan cincin giok Xuanchang. Xuanchang Jadering. Long Yi melirik ke atas dan ke bawah gulungan itu, lalu melirik cincin di tangan Ye Chen, bukankah kamu yang ada di gulungan itu? Apa gunanya analisis? Kedua gulungan ini diberikan kepadaku oleh dua senior. Yang di kiri telah diwariskan selama 5.000 tahun, dan yang di kanan bahkan lebih tua dan telah diwariskan selama 9.000 tahun. Kedua senior itu berasal dari surga dan 10.000 domain. Seperti yang Anda katakan. Tunggu sebentar, aku agak bingung. Long Yi menggaruk kepalanya. Benar untuk linglung. Ye Chen melirik Long Yi, orang-orang di gulungan ini, apakah itu aku atau Hong Chen, tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, mereka bertentangan. Waktu, tempat, dan orang tidak bisa, tidak benar. Ini benar-benar aneh. Long Yi menghela nafas. Sepertinya kamu tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen menyingkirkan gulungan itu, lalu menyegel Lin Sihua, yang pingsan, dan membawanya ke Chaos Divine Cauldron, lalu melangkah ke langit, ayo pergi. Di mana masalahnya? Long Yi juga mengikuti, bergumam sepanjang jalan. Keduanya terbang keluar dari bintang kuno ini seperti lampu peri. Langit berbintang di malam hari bahkan lebih luas. Keduanya sangat berdedikasi, menghantui bintang-bintang kuno, berharap cukup beruntung untuk menemukan Long Wu dan Long Ye. Namun, sayangnya, mereka tidak menemukannya. Namun, meskipun mereka tidak menemukan Long Wu dan Master Long, mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Mereka menemukan banyak reinkarnasi lain dari Great Chu, semuanya adalah murid dari keluarga Xuan, dan tidak satu pun dari mereka yang mengenal mereka secara khusus.
Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan. Keduanya mencari selama 9 hari, tetapi masih gagal. Pada hari ke-10, keduanya berhenti di langit berbintang, lalu mengubah penampilan mereka tanpa urutan tertentu, setelah itu masing-masing mengenakan jubah hitam dan menggunakan teknik rahasia untuk menutupi peluang mereka sendiri. Bukan salah mereka, hanya saja ada dua orang yang datang dari seberang langit berbintang, mereka laki-laki dan perempuan. Melihat lebih dekat, itu adalah pria tua gemuk dan wanita di Xingyi bernama Gulan. Sambil berbicara, lelaki tua gemuk dan Gulan terbang satu demi satu, dan berhenti di depan Ye Chen dan Long Yi. Long Yi mengangkat telinganya, menggelengkan kepalanya dengan sangat bingung. Ye Chen, di sisi lain, melirik tas penyimpanan yang tergantung di pinggang pria tua gemuk itu adalah tas penyimpanannya. Pada saat itu, Ye Chen hampir mencoba untuk mengambilnya. Pria tua gendut dan Gulan menyipitkan mata dan memandang mereka dari atas ke bawah setelah melihat sekeliling. Pria tua gendut itu akhirnya mengeluarkan gulungan gambar dan menggantungnya secara vertikal di depan mereka. Orang di gulungan itu tentu saja adalah Ye Chen. Ye Chen menghela nafas, sudah lama sekali, kedua orang ini sangat berdedikasi, dan mereka masih mencarinya. Pernahkah Anda melihat orang ini? Pria tua gendut itu menatap Ye Chen dan Long Yi tanpa melihat ke samping. Tanpa. Keduanya menjawab serempak, dan menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Ayo pergi. Pria tua gemuk itu mengumpulkan gulungan itu dengan panik. Mendengar ini, Ye Chen dan Long Yi mengangkat kaki mereka satu demi satu. Awalnya mereka berjalan perlahan dan berirama, tetapi saat mereka berjalan, langkah mereka semakin cepat, dan akhirnya mereka mulai berlari secara langsung. Pria tua gemuk dan Gulan tertegun, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat punggung dan postur mereka berdua berlari, mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Melihatnya, pria tua gendut dan Gulan saling memandang. Mengejar. Pria tua gendut itu melolong seperti serigala, dan segera melintasi langit berbintang, seperti sinar cahaya. Gulan tidak lambat, dan berdampingan dengan pria tua gendut itu, dia langsung mengejar ke arah Ye Chen dan panjang Yi Kaidun. Mengejar. Long Yi, yang melarikan diri ke depan, menoleh ke belakang. Berjalan. Energi dan darah Ye Chen melonjak, dan kecepatannya melonjak, dan pola ilahi kuno muncul di antara alis Long Yi lagi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti Ye Chen, yang dia gunakan adalah teknik rahasia mengecilkan tanah menjadi beberapa inci. Jika saya tidak mengejar Anda, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Di belakangnya, lelaki tua gendut itu mengumpat sepanjang jalan, dan juga menggunakan teknik rahasia. Kecepatan orang suci itu sudah cepat, belum lagi orang suci yang telah mengaktifkan teknik rahasia, sosoknya hampir lebih cepat dari guntur dan kilat. Gulan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia menggunakan kekuatan supernatural misteriusnya, dan kecepatannya tidak lebih lemah dari pria tua yang gemuk. Perbedaan dari terakhir kali adalah kali ini pria tua gendut dan Gulan langsung mengunci Ye Chen. Dengan cara ini, mengejar dan melarikan diri lagi, 4 lampu peri melesat melintasi langit berbintang, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Para biksu yang lewat terkejut dan mendecakkan lidah mereka. Saya telah melihat orang-orang berlari kencang di kerajaan kaisar, tapi aku belum pernah melihat mereka berlari begitu cepat. Saya tidak tahu di langit berbintang mana mereka menginjakkan kaki, tetapi ada lebih banyak bayangan orang, dan pelangi ajaib terus berjalan, semuanya mengarah ke satu sisi. Ye Chen dan Long Yi tidak peduli tentang ini, mereka terbang melewatinya, banyak orang terjatuh. Apa kau tidak punya mata saat berjalan? Keduanya terbang melewati, dan ada banyak pelecehan di belakang mereka. Namun, saat orang-orang itu berdiri teguh, mereka dihancurkan oleh lelaki tua gemuk dan Gulan yang mengejar mereka. Tidak jauh jalan. Kali ini, kutukan berhenti di tengah kutukan, seolah-olah mereka dapat melihat bahwa lelaki tua gendut dan Gulan adalah dua orang suci. Kedua orang suci itu berbalik dan menamparnya, konsekuensinya tidak boleh terlalu baik. Mengapa ada begitu banyak orang? Ye Chen dan Long Yi di depan terkejut, dan saat mereka melarikan diri, mereka juga melihat sekeliling. Memang ada banyak orang di langit berbintang ini, dan ada pelangi konstan dari segala arah, semuanya searah, dan mereka berebut untuk menjadi yang pertama, dan kecepatannya tidak lambat, seolah-olah mereka adalah yang pertama. Semua bergegas untuk melihat pertunjukan besar. Ye Chen dan Long Yi secara sadar menyatu dengan kerumunan, mengubah penampilan mereka, dan mengikuti arus orang ke satu sisi. Orang tua gendut dan Gulan mengejar mereka, dan melihat ada sosok di mana-mana, dan Ye Chen dan Long Yi tidak terlihat, keduanya memiliki garis hitam di dahi mereka berjalan liar, dan mereka kalah setelah mengejar mereka lagi. Pasti ada di antara orang-orang ini. Pria tua gemuk itu juga bergabung dengan kerumunan, dan dia serta Gulan juga mengubah penampilan mereka, dan mereka dikenali sepanjang penerbangan. Carilah, tapi carilah dengan susah payah.
Ye Chen dan Long Yi tertawa satu demi satu, bahkan berjalan dengan angkuh. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat sosok-sosok yang berkumpul dari semua arah berhenti, jumlah orangnya sangat banyak, dan 3 lingkaran di luar 3 lingkaran bintang kuno yang mati dan sunyi tidak dapat melewatinya. Ye Chen dan Long Yi juga berhenti, melirik bintang kuno yang mati dan sunyi, dan memandang Misty Void tanpa urutan tertentu. Di atas yang halus dan ketiadaan, ada awan tebal dan kabut yang bergulung, dan ada guntur yang mengamuk di dalam, paksaan yang membuat dunia bergetar secara bertahap muncul, dan bahkan kultivator es yang lemah pun tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Bencana surgawi. Ye Chen dan Long Yi menutup mata mereka, dan kemudian melihat ke bintang kuno yang mati, mereka yakin bahwa orang yang melewati malapetaka ada di antara mereka. Pada titik ini, keduanya akhirnya mengetahui mengapa orang-orang ini datang ke sini, mereka ingin menyaksikan para biksu melewati bencana dengan mata kepala sendiri. Long Yi menyentuh dagunya satu demi satu. Meskipun jauh, dia sepertinya bisa merasakan darah seperti apa yang dimiliki orang Duji. Mereka pasti tipe yang sangat mendominasi, jika tidak, mereka tidak akan menarik bencana yang begitu kuat. Reinkarnasi. Ye Chen bergumam, dan masih ada cahaya di matanya. Pria tua gemuk dan Gulan juga datang, berhenti di tengah kerumunan, dan juga melihat ke arah Misty, lalu mata mereka sangat konsisten pada bintang kuno, dan mereka juga menemukan Du Jieren. Bencana yang sangat kuat. Gulan berbisik, sebelum malapetaka muncul, dia sudah merasakan tekanan. Itu harus menjadi garis keturunan khusus. Pria tua gendut itu meremas janggutnya, dia tidak dapat menemukan Ye Chen secara diam-diam, itu akan menjadi pilihan yang baik untuk mengeluarkan pria ini dari kesengsaraan, setidaknya dia bisa melakukan bisnis, tetapi dia ingin menemukan Ye Chen lebih banyak. Yang menyeberang perampokan masih jauh di belakang. Penyimpangan penulis di tahun 2018, saya berharap semua orang sehat dan semoga sukses. Oh, episode 1283, Kesengsaraan Binatang Ilahi. Ledakan, ledakan, langit berbintang bergejolak, dan suara gemuruh mengguncang langit. Di bawah mata semua orang, di atas kekosongan, guntur mengamuk, cahaya langit meluap, ada kemegahan, dan penglihatan saling terkait, mereka adalah naga yang melayang dan burung phoenix yang telah menjadi nirwana dalam api. Wow! Ada suara keheranan di bawah, dan mereka yang memiliki penglihatan tinggi bahkan lebih takjub, seolah-olah mereka tahu apa arti kesengsaraan binatang suci. Dibandingkan denganmu, ini bahkan lebih buruk. Long Yi melirik Ye Chen. Anda harus tahu bahwa ketika Ye Chen maju ke alam Netherworld di masa lalu, dia menarik penglihatan guntur dari 4 binatang dewa dan 1 binatang suci. Merek Dao dari 9 kaisar di puncak Gridchu tersentuh, menyebabkan sensasi di seluruh Gridchu. Kesengsaraan surgawi Anda dari alam kekaisaran akan lebih tinggi. Long Yiyu membuat suara serius, mengetahui bahwa Ye Chen sedang menekan kesengsaraan surgawi dari alam kaisar, dan dia sepertinya tahu seperti apa kesengsaraan surgawi dari alam kaisar itu. Itu pasti lebih dinamis daripada ketika dia berada di Dacu pada masa lalu. Untuk ini, Ye Chen sedikit tersenyum, dia sudah terbiasa. Dulu, ketika dia belum bergabung dengan asal-usul tubuh suci, ketika dia maju ke alam asal manusia, dia menyebabkan bencana. Dapat dikatakan bahwa dia dilanda kesengsaraan surgawi di sepanjang jalan, dan dia sudah lama terbiasa. Tersenyum lagi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mundur. Hal yang sama berlaku untuk Long Yi, sama seperti Ye Chen, menghindar. Tidak hanya mereka, penonton juga mundur ke segala arah, karena malapetaka akan datang, dan itu bukan hukuman biasa, jika jaraknya terlalu dekat, mereka mungkin akan menanggapi bencana secara pasif. Ledakan. Mengikuti dentuman berkabut, petir tebal turun dari langit, menghantam lurus ke arah Gusing. Perang. Tapi setelah mendengar raungan, sesosok berbaju putih keluar dari bintang kuno, naik ke langit, dan menghancurkan guntur yang tersisa dengan pukulan. Itu adalah seorang pemuda berbaju putih, dengan rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, ki dan darah melonjak seperti air pasang, megah seperti laut, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya peri, seperti matahari, menerangi langit berbintang yang luas. Hah! Melihat wajah pemuda berbaju putih, Long Yi di tengah kerumunan menghela nafas ringan, dan tanpa sadar menatap Ye Chen. Seolah tahu apa yang akan ditanyakan Long Yi, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Benar-benar kebetulan. Long Yi menghela nafas, dia tidak tahu bahwa yang melewati malapetaka adalah reinkarnasi Dacu, dan dia adalah orang yang sangat mereka kenal. Ledakan, ledakan. Di atas Misty, lebih banyak guntur melanda dan bergabung menjadi lautan guntur, menelan pemuda berbaju putih di tempat. Membuka. Saat berikutnya, pemuda berbaju putih itu berteriak dengan marah, membelah lautan guntur dengan telapak tangannya, dan naik ke langit lagi. Tindakannya membuat langit geram, dan seluruh langit berbintang bergetar. Naga guntur bergegas turun, memuntahkan guntur, dan menjatuhkannya.
Sebelum mendarat, ia ditabrak oleh guntur Phoenix. Pria muda berbaju putih itu terluka, darah berceceran. Perang. Terdengar raungan lagi, dan pemuda berbaju putih mengeluarkan pedang pembunuh, memegang pedang pembunuh di tangannya, dan membunuh di langit lagi. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh guntur bahkan lebih kuat, dan guntur turun seperti hujan di langit berkabut. Pemuda berbaju putih bermandikan guntur, memegang pedang dewa di tangannya, dan bertarung melawan naga guntur dan Phoenix. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, banyak orang di bawah sudah pucat, dan banyak orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Long Yi menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, apalagi yang lainnya, tapi garis keturunan ini tidak sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Dibandingkan dengan Long Yi, Ye Chen sedikit mengernyit, melirik ke satu sisi, dan matanya tertuju pada pria berjubah hitam di sudut kerumunan. Sesaat sebelumnya, Ye Chen jelas merasa bahwa pria berjubah hitam itu memiliki niat membunuh. Niat mengalir, niat membunuh ditujukan pada pemuda berbaju putih yang sedang melintasi malapetaka. Setelah menutup matanya, Ye Chen melirik ke pihak lain lagi, dan matanya tertuju pada seorang pemuda berambut darah dan seorang wanita tua bungkuk. Sama seperti lelaki tua berjubah hitam, lelaki muda berambut darah dan perempuan tua bungkuk itu juga menunjukkan niat membunuh mereka, keduanya ditujukan pada pemuda berpakaian putih itu. 3 orang suci. Ye Chen mengerutkan kening. Dengan barisan seperti itu, tidak peduli apakah pemuda berpakaian putih berhasil mengatasi kesengsaraan, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli seberapa kuat pemuda berpakaian putih itu, dia hanyalah seorang kaisar. Bagaimana dia bisa mengalahkan 3 orang suci? Inilah yang dia tangkap, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih siap untuk membunuh pemuda berbaju putih itu. Sulit. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan masih ada kegilaan di matanya. Engah. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, di atas Misty, tubuh pemuda berbaju putih terbelah dan jatuh. Namun, meski terluka parah, ia berhasil membunuh Thunder Phoenix. Mengaum. Naga Dewa Petir membawa kesengsaraan surgawi ke langit, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghembuskan guntur. Pemuda berpakaian putih yang baru saja berdiri terlempar terbang di tempat, dan tubuhnya hampir terpotong menjadi abu terbang. Perang. Menstabilkan sosoknya, suara pemuda berpakaian putih itu seperti bel, menyeret tubuhnya yang berdarah ke Misty, memotong Bima Sakti dengan pedangnya, membelah naga petir menjadi 2. Bahkan naga petir dipenggal. Kekuatan orang ini tidak terbayangkan. Jika tumbuh dewasa, itu pasti raksasa. Ada diskusi terus-menerus di bawah, kebanyakan dari mereka kagum dan ngeri pada pemuda berbaju putih, dan banyak orang sudah membunuh. Tidak baik. Long Yi juga merasakan ada yang tidak beres, dan terus melihat sekeliling. Ledakan. Ledakan. Naga guntur dipenggal, dan kesengsaraan surgawi dan hukuman guntur masih berkecamuk, tetapi itu adalah guntur dan kilat dengan sedikit hujan. Pemuda berbaju putih itu penuh penyesalan, dan dia terus mengayunkan pedangnya, membunuh guntur. Untuk ini, dia juga membayar harga yang menyakitkan, tubuhnya diretas dan terluka, darah terciprat ke seluruh langit berbintang. Saya tidak tahu berapa lama sebelum gemuruh guntur dimusnahkan sampai menghilang. Guntur tersebar, bintang kuno yang mati terbelah menjadi abu terbang, dan pemuda berbaju putih juga jatuh dari kabut, sudah berdarah, dia disambar petir dan kehilangan wujud manusianya, jatuh ke keadaan lemah. Melihat bencana guntur menghilang, orang yang bersembunyi di kegelapan, siapapun itu, tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi. Namun, Ye Chen lebih cepat, sedini detik bencana guntur menghilang, dia melarikan diri dalam 3 atau 5 langkah, dan ketika cahaya ilahi hendak mengenai pemuda berbaju putih, dia mengambil pemuda berbaju putih. Kemana harus pergi? 3 kaisar datang untuk membunuh satu demi satu, dan mengorbankan artefak kelahiran mereka, berniat untuk membunuh Ye Chen dan pemuda berkulit putih. Gulungan. Ye Chen mengeluarkan omelan dingin, dan tangan emasnya terlempar ke langit, seberat gunung. Engah. 3 master kaisar realem yang menembak dihancurkan menjadi abu terbang di tempat, dan semua orang yang hadir gemetar kaget. Satu kaisar realem level 1 benar-benar memusnahkan 3 master puncak kaisar realem dengan satu telapak tangan. Kekuatan tempur ini bukan dominasi biasa. Di tengah suara keterkejutan, jenis tembakan Kuasosage adalah pukulan pengetahuan, dan aura yang padam menghantam alis Ye Chen. Ye Chen mencibir, mengelak, dan membunuh Kuasisage sedikit demi sedikit. Wajah Sok Bijak segera berubah, dan dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, dan Ye Chen, yang disusul, menebas dengan telapak tangannya. Ini. Orang-orang yang menonton tampak terkejut. Mereka memusnahkan 3 kaisar puncak dengan satu telapak tangan, dan bahkan orang bijak yang kuat dipotong dengan satu telapak tangan. Mata semua orang berubah ketika mereka melihat Ye Chen. Kaisar ini terlalu kuat. Pergi bersama-sama.
Ada sosok yang bertarung dari segala arah, semuanya ditutupi jubah hitam, dan aura mereka semuanya kuat. Tanpa kecuali, mereka semua adalah orang bijak. Mereka memblokir Ye Chen di langit berbintang, dan bersama-sama mereka mengorbankan yang kuat prajurit suci. Ye Chen dipukul di tempat dan terbang keluar. Mati. Orang bijak lain bergabung, memegang pedang pembunuh hitam pekat di tangannya, dan serangan mendadaknya adalah pukulan mematikan. Anda layak mendapatkannya juga. Ye Chen mengangkat tangannya, menggenggam pedang pembunuh itu tanpa memihak, dan menendang keluar orang bijak sebelum orang bijak itu bisa menstabilkan sosoknya, dia dipotong oleh Ye Chen yang bergegas maju. Bersenandung. 9 orang bijak menyerang lagi sebelumnya, dan para prajurit suci mendesak bersama sekali lagi menyapu cahaya ilahi nirwana. Setelah menderita sekali, bagaimana Ye Chen bisa menderita 2 kali? Dia menghindari cahaya ilahi dalam sekejap, dan kemudian meledakkan salah satu orang bijak dengan pukulan, dan membelah orang bijak lainnya dengan telapak tangannya. 2 dari 9 kuasi sage musnah, dan kekuatan suci dari para prajurit suci yang didesak untuk bergabung anjlok. Prajurit suci itu baik, itu milikku. Ye Chen mendengus dingin, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih prajurit suci di tangannya dari udara. Itu adalah pedang pembunuh merah, energi pedang padam, dan kekuatan suci sangat kuat. Itu adalah prajurit suci yang luar biasa. Membunuh. 7 orang bijak yang tersisa meraung dan bergabung untuk membunuh mereka, baik dengan kekuatan supernatural atau teknik rahasia, membuat mereka kewalahan. Ye Chen mencibir, dan mengayunkan pedang tentara suci. Kekuatan supernatural dan teknik rahasia yang telah dia pukul dihancurkan oleh pedangnya, dan 7 orang bijak yang baru saja bergegas juga dipotong oleh pedang ini. Oh! Episode 1284, 9 orang suci yang aneh. Setelah membunuh 7 orang bijak, Ye Chen tidak berani tinggal, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Kemana harus pergi? Ada 9 sosok yang menghalangi jalan Ye Chen, semuanya adalah orang bijak. Untuk mengatakan bahwa 9 orang bijak ini sangat aneh, mereka semua ditutupi dengan jubah hitam, dan mereka semua memegang rantai besi dingin yang diukir dengan rune di tangan mereka Deat Qi, seperti dewa kematian dari neraka. Itu adalah Ha. Di tengah kerumunan, lelaki tua gendut itu menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia mengenali dari mana kekuatan 9 orang itu berasal. Halahlah. Sementara lelaki tua gemuk itu bergumam, 9 orang bijak telah bergerak, dan masing-masing dari mereka mengorbankan rantai besi di tangan mereka, seperti ular perenang, yang masing-masing mekar dengan kekuatan sihir, menyegel 4 arah dari langit berbintang. Ye Chen mengerutkan kening, melangkah mundur, melambaikan senjata suci, dan terus memotong rantai besi yang terjerat. Dia sepertinya telah melihat keanehan 9 orang ini. Mereka bukan orang bijak biasa, terutama rantai besi di tangan mereka. Yuan Shen, jika dikunci secara tidak sengaja, Yuan Shen mungkin akan ditarik keluar di tempat. Paon. Di langit berbintang, sebagian besar terdengar suara benturan logam, dan percikan api dari pedang pembunuh dan rantai besi juga sangat menyilaukan. Apa orang-orang itu? Rantai besi itu sangat aneh, apakah itu dirancang untuk mengunci senjata ajaib roh purba? Memberi orang perasaan gemetar di hati. Langit berbintang di segala arah penuh kejutan, dan mereka cukup takut pada 9 orang bijak. Membunuh. 7 orang bijak yang telah dipotong oleh Ye Chen sebelumnya bergegas maju lagi, dan menyerang Ye Chen di belakang mereka. Ye Chen mencibir, berbalik tiba-tiba, dan memotong galaksi dengan pedangnya. 7 orang bijak yang baru saja bergegas dipotong untuk kedua kalinya, dan masih ada 1 atau 2 dari mereka, yang tubuhnya berlumuran darah kabut. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghela nafas, 7 dari kalian adalah semi bijak, dan 9 dari kalian juga semi bijak, keduanya semi bijak, mengapa ada celah yang begitu besar? Ye Chen menghadapi 9 orang bijak yang aneh lagi. Dibandingkan dengan 7 orang bijak yang baru saja dipenggal olehnya, 9 orang bijak ini benar-benar menakutkan. Mereka berasal dari kekuatan yang sama, dan kerja sama mereka sangat sempurna. Jangan berani menyesal dengan mudah. Pria muda berbaju putih di punggungnya membuka matanya dengan lelah, tetapi tersenyum sedikit muram. Jika dia tidak bisa menekan malapetaka, dia tidak akan mengambil risiko melalui malapetaka di sini. Ketika malapetaka datang, dia tidak hanya menarik bencana, tetapi juga menarik dengan begitu banyak orang kuat yang datang, dia pikir dia tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat Ye Chen. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen menyelamatkannya, tetapi dia hanya tahu bahwa punggung Ye Chen sangat hangat, yang membuat tubuhnya yang dingin tidak lagi menggigil. Turunkan aku, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Pemuda berbaju putih mengeluarkan suara serak, dan napasnya lemah, seolah-olah dia menderita luka yang tak terhapuskan di kesengsaraan surgawi, matanya sangat redup. Omong kosong.
Ye Chen tersenyum, dan membawanya ke Chaos Cauldron, lalu menuangkan Holy Body Essence ke dalam Cauldron. Dan reinkarnasi Dacu yang berada di kuali yang kacau tidak menganggur, dia buru-buru mengorbankan energi dan mana yang sebenarnya, dan menuangkannya ke pemuda berbaju putih dengan gila. Dari penampilan pemuda berbaju putih, mereka sudah mengenalinya. Reinkarnasi siapa dia? Dacu juga sosok terkenal, dan tidak ada yang tahu Dacu. Terlambat membuat perbedaan. Ye Chen melirik langit ke segala arah, mengayunkan tangannya dan menebas dengan pedang, lalu terbang dengan satu langkah mundur. Namun, pada saat ini, cahaya sunyi melesat dari langit berbintang yang jauh, seolah melewati zaman kuno. Santo. Ye Chen mengerutkan kening, dan tiba-tiba pedang horizontal itu menghalangi di depannya. Paong. Cahaya sunyi menghantam pedang pembunuh tanpa memihak, suara logam bertabrakan sangat jelas, dan Ye Chen tersingkir di tempat. Melihat ini, 9 kuasi sage melangkah maju satu demi satu, masing-masing mencubit sidik jari mereka. 9 berkas cahaya hitam pekat menembus langit berbintang, yang masing-masing terukir dengan pola ilahi kuno, dan rantai teratur muncul, terjalin satu sama lain. Membentuk pesona besar, yang dicetak dengan lingkaran pelarangan dan teknik pembunuhan rahasia, Ye Chen terjebak segera setelah dia menstabilkan sosoknya. Itu semacam pesona. Di antara orang-orang di kuartet, ada banyak orang dengan mata tajam, yang tampaknya telah melihat pesona seperti apa yang dikorbankan oleh 9 orang bijak, dan juga tampaknya telah melihat kengerian pesona tersebut. Buka untukku. Ye Chen minum dengan dingin, darahnya melonjak, dan dengan kekuatan tempurnya, dia gagal membebaskan diri dari penjara. Tetapi pada saat ini, 9 kuasi bijak sudah berkelompok 3, dan mereka diatur dalam 3 langit berbintang. Segel jiwa. 3 orang bijak memarahi dengan dingin, mengorbankan rantai besi, menembus tubuh Ye Chen, dan menyegel ketiga jiwanya. Jiwa terlarang. 3 orang bijak mengeluarkan suara suram, dan menyegel 7 jiwa Ye Chen. Kunci Tuhan. Rantai besi yang dikorbankan oleh 3 kuasi bijak terakhir langsung masuk ke laut ilahi Ye Chen, mengunci roh primordial Ye Chen. Melihat pemandangan ini, para biksu dari segala arah menghela nafas satu demi satu. Para biksu yang lebih tua telah melihatnya dengan sangat teliti. Mereka mengetahui asal-usul 9 orang bijak, dan mereka juga mengetahui dominasi kekuatan supernatural. Menghancurkan. Di tengah desahan, 9 semu bijak diucapkan bersama-sama, suara mereka suram dan dingin, halus dan agung, seolah kalimat dari para dewa telah diucapkan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang vegetarian? Ye Chen mencibir, dan Chaos Dao terbang keluar, dan rantai hukum ketertiban terjalin, dan ketika mereka menyatu menjadi Dao, pedang memotong rantai besi yang menguncinya. 9 orang bijak mengerang satu demi satu, dengan darah meluap dari sudut mulut mereka, seolah-olah mereka mengalami serangan balik. Bidat Dharma, buka. Ye Chen berteriak keras, dan tiba-tiba membuka penglihatan kekacauan, yang benar-benar seperti dunia nyata, dengan cahaya langit bersinar di seluruh dunia, kemegahan, dan Taoisme terjalin dengan gunung dan gunung raksasa, sungai panjang, pohon, bunga dan tumbuhan, semua tampak hidup. Ye Chen berdiri di dalamnya seperti Raja Peri. Ini, penglihatan macam apa ini? Para biksu Sifang memandang bidat Ye Chen dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penglihatan yang begitu besar. Hukum kekacauan, jalan segala sesuatu. Pria tua gendut dan gulan bergumam pelan, mata mereka dipenuhi keheranan. Merusak. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen membuka dunia yang kacau dan menghancurkan penghalang yang menjebaknya di tempat. Engah, engah, engah. Suara muntah darah tiba-tiba mengingatkan saya bahwa 9 orang bijak yang bertanggung jawab atas pesona terbang satu demi satu, dan mereka diserang oleh serangan balik yang kuat lagi. Masih ada ekspresi kaget di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chen begitu kuat, bahkan pesona dewa yang mengantuk telah dipatahkan. Anda harus tahu bahwa sulit bagi orang suci biasa untuk melakukan ini. Ubah saya. Ekspresi Ye Chen sedingin es, dia menyusut 1 inci dalam 1 langkah, dan membunuh orang bijak dalam sekejap. Anda. Ekspresi semi bijak itu berubah, dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari akhir kehancuran. Kepalanya terpenggal di tempat, dan bahkan roh primordial pun tidak bisa lepas dari pemusnahan. Mundur. 8 orang bijak yang tersisa mundur segera. Ye Chen terlalu aneh, tidak satu pun dari 9 lawan, apalagi 8 sekarang. Kemana harus pergi? Ye Chen datang melintasi langit, tangan emasnya yang besar menutupi langit berbintang, seberat gunung. 8 orang bijak yang baru saja melarikan diri hancur dan terhuyung-huyung. Salah satu orang bijak adalah yang paling sedih, mungkin karena dia tidak dapat mencapai rumahnya, tubuhnya hancur. Yuan Shen baru saja melarikan diri, tetapi diinjak-injak menjadi abu oleh Ye Chen. Engah, engah, engah. Selanjutnya, darah terus berceceran, dan 7 orang bijak yang tersisa tidak jauh lebih baik.
Keempat kepala dipotong berturut-turut, dan tubuh dari dua orang bijak dan jiwa mereka dihancurkan menjadi sampah oleh pukulan Ye Chen. Hanya orang bijak yang tersisa yang melarikan diri dengan putus asa. Meskipun dia tidak berlari perlahan, dia tidak bisa lepas dari akhir kehancuran. Cukup untuk digantung. Melihat Ye Chen berlumuran darah, para biksu dari seluruh dunia tersentak takjub. Menghitung mundur, setelah Ye Chen bunuh diri, dia telah membunuh lebih dari selusin orang bijak satu demi satu, dan banyak dari mereka bukan orang bijak biasa. Pencapaian seperti itu tampaknya telah melampaui kategori biksu di alam kekaisaran. Sangat bagus. Di tengah seruan itu, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar, sunyi senyap dan dingin, seolah-olah berasal dari neraka 9 neter, hanya menanyakan tentang suaranya membuatku merasa kesurupan. Santo. Pria tua gemuk dan gulan melihat ke satu sisi, mata mereka sedikit menyipit. Bukan hanya mereka, tetapi banyak biksu senior yang hadir melihat ke sana dengan ketakutan di mata mereka, bahkan orang suci pun tidak terkecuali. Ye Chen berdiri di langit berbintang, dan melihat ke kedalaman langit berbintang dengan ekspresi dingin. Orang itu adalah pria misterius yang telah menembakkan cahaya ilahi sebelumnya. Dia memang orang suci, dan dia juga sangat kuat. Santo, lebih dari Santo manapun yang pernah dilihatnya. Keduanya kuat. Di bawah tatapan semua orang, sosok hitam pekat datang dari langit berbintang yang jauh. Dia sangat aneh, hanya bayangan hitam, tidak bisa melihat wajahnya, nafasnya halus dan terkadang menghilang, seperti hantu, suram dan dingin, matanya dengan cahaya suram membuat orang tidak berani melihat secara langsung, seolah-olah itu adalah jurang maut. Rai jurang yang dalam, pikiran akan diliputi sekilas. Perang. Dengan teriakan yang mendominasi, Ye Chen melangkah maju dan membunuh pria bayangan itu. Melihat ini, semua orang menahan napas. Mereka benar-benar ingin tahu berapa banyak trik yang bisa dilakukan oleh seorang pria kejam yang telah memenggal lebih dari selusin orang bijak terhadap seorang suci yang kuat. Namun, yang membuat semua orang lengah adalah Ye Chen, yang setengah terbunuh, tiba-tiba berbalik. Dan melarikan diri. Oh, episode 1285, Shen Luo. Ini, apa ini? Semua orang mengedipkan mata, membuka mulut sedikit, dan melihat ke arah di mana Ye Chen menyelinap pergi dengan ekspresi indah. Postur lari guru suci masih sangat mendominasi. Di Chaos Divine Cauldron, orang-orang Dacu yang bereinkarnasi mengatakan sesuatu dengan tulus. Bisakah kamu melarikan diri? Setelah 2 atau 3 detik, pria bayangan itu juga sadar, dan mengejar Ye Chen seperti seberkas cahaya hitam. Ayo cepat. Di belakangnya, para biksu dari seluruh dunia juga mengikuti, hamparan hulala yang luas, bergelombang seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi. Pintar saya. Di depannya, Ye Chen terkekeh, dia seperti dewa sepanjang jalan, kecepatan melarikan diri sangat cepat, dia akan memukul jika dia bisa mengalahkan, dan lari jika dia tidak bisa mengalahkan, ini adalah gayanya yang biasa. Jelas, dia tidak bisa mengalahkan pria bayangan hitam itu. Meskipun dia juga berada di level orang suci, kekuatan pria bayangan hitam itu sudah sangat dekat dengan Raja Suci. Terlebih lagi, dalam adegan itu, dia adalah tidak hanya manusia bayangan hitam yang kuat, tetapi juga ada banyak orang suci, jika mereka bergegas maju, Raja Orang Suci harus menghindari ujung tajam untuk sementara. Meninggalkan. Pria bayangan itu menyusul, dan cahaya langit hitam legam melesat di antara alisnya, mengarah ke Ye Chen Yuanshen. Ye Chen mencibir, dan terbang keluar 3 atau 5 kali, menghindari pembunuhan primordial pria bayangan itu, dan kemudian bermain dengan hidupnya untuk menyusut. Brengsek. Pria bayangan hitam itu marah, wajahnya sangat ganas, dia datang dari jauh, dan dia melarikan diri sebelum dia bisa berpura-pura memaksanya, pengejaran yang luar biasa. Masih dalam keadaan linglung tetapi tidak mengejar, keagungan orang suci yang agung itu menghilang. Membunuh. Pria bayangan hitam mengeluarkan omelan dingin, pola ilahi kuno muncul di antara alisnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Ye Chen seperti sinar cahaya peri, dan dia seperti sinar cahaya ilahi, menggambar 2 busur indah di langit berbintang yang luas. Setelah itu, ada sekelompok orang suci dan orang bijak. Sedangkan untuk kaisar dan kaisar semu di belakang, mungkin mereka tidak dapat melakukannya dengan baik, sehingga mereka tertinggal satu demi satu. Terlalu banyak orang yang tidak percaya. Apakah itu kacau? Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus mati. Banyak orang suci dan orang bijak yang tersembunyi menunjukkan niat membunuh mereka satu demi satu. Mereka adalah pemuda berbaju putih yang datang untuk membunuh Duji. Siapa yang akan memikirkan yang lebih mesum? Ini menambahkan hingga 2 mesum. Jika mereka diizinkan untuk melakukannya tumbuh dewasa, mereka akan terbunuh di masa depan, bagi mereka, itu pasti bencana besar. Secara alami, tidak semua orang memiliki keinginan untuk membunuh Ye Chen dan pemuda berpakaian putih yang telah melewati perampokan, sama seperti lelaki tua gemuk dan gulan, mereka masih sangat menghargai Ye Chen.
Aku berkata, bisakah kamu melakukannya? Di dalam Chaos Divine Cauldron, Long Yi melirik Ye Chen. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Ye Chen mengutuk dengan wajah pemarah. Kalau begitu lupakan saja. Long Yi terbatuk datar, dan tidak lupa melirik pria bayangan yang mengejarnya. Jika prediksiku benar, itu pasti seseorang dari istana Shen Luo. Kuil Shen Luo. Dari mana asalnya? Itu punya banyak sejarah. Long Yi buru-buru berkata, ini adalah monster raksasa yang telah diwariskan untuk waktu yang lama. Itu bukan misterius biasa, apalagi kuat biasa. Saya mendengar bahwa mereka didistribusikan di setiap sudut langit dan 10.000 domain. Jiwa dan roh primordial, mereka yang menjadi sasaran mereka, kebanyakan tidak akan berakhir dengan baik. Kumpulkan jiwa dan roh primordial. Ye Chen sedikit mengernyit, apa yang dibutuhkan istana Shen Luo begitu banyak jiwa dan roh primordial. Bukan hal yang baik untuk memikirkannya dengan pantatmu. Long Yi berkata, perlu ditegaskan bahwa Shen Luodian mengincar reinkarnasi Dacu, dan sekarang kamu melompat keluar, dan dia juga mengincarmu. Dengan reinkarnasi Du Jie, sekarang mereka tampaknya lebih tertarik padamu. Tangkap aku jika kamu punya nyali. Ye Chen mencibir, dan bergerak lagi, menghindari pengetahuan pria bayangan di belakangnya. Buka blokir ingatan kehidupan masa lalunya. Long Yi menuangkan esensi ke tubuh pemuda berpakaian putih, dan mengirimkan suaranya ke Ye Chen. Ye Chen mengorbankan seberkas cahaya peri, terbang ke kuali yang kacau, dan tenggelam ke alis pemuda berbaju putih. Segera, pemuda berpakaian putih yang baru saja bangun memeluk kepalanya dengan keras sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya menjadi sangat menyakitkan, ingatan yang sangat besar membanjiri lautan ilahinya dengan paksa, dan terjalin dengan ingatan akan kehidupannya saat ini bersama. Situnan, kembali ke tempat dudukmu. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara halus, yang membuat tubuh pemuda berbaju putih itu bergetar tak terkendali. Matanya yang dalam dipenuhi air mata, dia melirik Long Yi, dan kemudian melihat ke dunia luar. Ye Chen tampak luar biasa, dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Ye Chen tersenyum ke samping, dan memulai jalan pelarian lagi. Sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu. Tuan kecil. Di kuali, seorang pemuda sudah berlutut di depan Situnan. Dia adalah anak dari keluarga Situ di Sishu, dan Situnan adalah tuan muda dari keluarga Situ. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya setelah melihatnya kali ini. Bagus. Situnan yang selalu tidak selaras juga menangis terseduh-seduh saat ini. Ini seperti mimpi, dan ketika Anda bangun, itu adalah kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Ledakan. Saat semua orang bersemangat, terdengar suara dentuman di luar, yang menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menangkap mata mereka, mereka melihat gambar berdarah. Itu adalah Ye Chen, salah satu lengannya telah dipotong, dan dia masih cemerlang saat ini. Ya, Ye Chen terluka, tapi bukan lengan yang dipotong oleh pria bayangan di belakangnya, tapi oleh pemuda aneh berambut ungu di depannya. Itu juga seorang suci, meskipun tidak sekuat manusia bayangan, tetapi juga bukan orang suci biasa. Orang suci yang agung, dia juga menyelinap menyerang, benar-benar tidak tahu malu. Ye Chen mendengus dingin, sosoknya terhuyung-huyung, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah pukulan mematikan dari pemuda berambut ungu sebelumnya, tapi dia telah menyadarinya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri, niat membunuh orang suci itu terlalu kuat, dia kehilangan lebih dari sekedar lengan. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Pemuda berambut ungu itu tersenyum sinis, dan ada cahaya main-main dan suram di matanya. Terima kasih banyak, rekan Taois. Pria bayangan hitam mengejarnya, dan dia mengatakan ini kepada pemuda berambut ungu, jika pemuda berambut ungu itu tidak menghalangi Ye Chen, entah kapan dia akan menangkapnya. Sampai Ye Chen, jiwanya milikmu, dan tubuhnya milikku. Pemuda berambut ungu itu tersenyum tipis. Terima kasih, tapi itu tidak berarti aku ingin berbagi rampasan denganmu. Pria bayangan hitam itu melirik pemuda berambut ungu, nadanya dingin dan menghina, juga, apa kamu, berani menegosiasikan persyaratan dengan saya? Kamu. Setelah diceramahi oleh pria bayangan hitam itu, ekspresi pemuda berambut ungu itu tiba-tiba berubah ganas. Apakah kamu ingin bekerja sama, ayo bercinta dengannya. Ye Chen mengedipkan mata pada pemuda berambut ungu itu. Baik. Pemuda berambut ungu yang marah itu benar-benar berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen, begitu segar dan rapi, itu mengejutkan Ye Chen. Sejak saat itu, kombinasi yang luar biasa terbentuk. Baru saja, pemuda berambut ungu memotong salah satu lengan Ye Chen. Baru saja, apakah Ye Chen memarahi pemuda berambut ungu itu? Bersatu sebelum perang. Eksternal dengan suara bulat. Itu wajar terjadi. Bertarung sendirian, baik Ye Chen maupun pemuda berambut ungu bukanlah lawan dari pria bayangan hitam, tetapi jika keduanya bergabung, akan sulit untuk mengatakannya. Ini hanya dua sampah.
Pria bayangan hitam itu mencibir, dan menghilang dalam sekejap, dan bahkan napasnya menghilang, dan tidak ada tempat untuk mencari. Pergi. Pemuda berambut ungu itu berkata dengan dingin, sebenarnya mengingatkan Ye Chen, dan sambil mengingatkan Ye Chen, dia melarikan diri. Gagasan kecil. Ye Chen sudah bersembunyi tanpa pemuda berambut ungu mengatakan bahwa dia ingin mengingatkan pemuda berambut ungu bahwa dia adalah rekan satu tim sementara, jadi dia akan langsung dibunuh jika dia tidak mau. Majulah. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir, pemuda berambut ungu itu lebih sulit dari yang dia bayangkan, seolah dia sangat familiar dengan cara manusia bayangan. Ledakan. Mereka berdua melarikan diri sekarang, dan langit berbintang tempat mereka berada hancur menjadi tempat yang kacau. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya sambil menonton, dan dia harus menghindar dengan cepat, jika tidak, jika dia dipukul, dia mungkin terbunuh di tempat. Aku meremehkanmu. Pria bayangan itu tersenyum tipis, dan mengembangkan teknik rahasia dengan satu tangan, dan itu adalah teknik rahasia yang mendominasi Feng Shenjue. Karena dia tahu bahwa pihak lain akan melakukan teknik rahasia, bagaimana Ye Chen bisa memberinya kesempatan, dan pedangnya tak tertandingi, mencapai langsung ke alis pria bayangan itu. Pria bayangan hitam itu mengerutkan kening, dia tidak berharap Ye Chen akan membunuhnya secara langsung, dan segera menghilangkan teknik rahasia, dan menggantinya dengan jari cahaya ilahi, menghalangi pedang Ye Chen. Pemuda berambut ungu itu juga datang untuk membunuh, dan tembakannya adalah sebuah pengetahuan. Memikirkan penghinaan telanjang dari pria bayangan hitam sebelumnya, niat membunuhnya telah meningkat sedikit. Apakah kamu tidak suka berpura-pura? Aku ingin kamu berpura-pura cukup, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa, aku akan membuatmu bahagia. Saya tidak tahu, beritahu Ye Chen pikiran pemuda berambut ungu, apakah dia akan terhibur saat itu juga, setidaknya dia adalah orang suci, terlepas dari dunia, kesadaran ini benar-benar cukup tinggi.